Halo kawan JDH, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Kumala, host KPU Kabupaten Purbalingga, yang akan membersamai kawan JDIH di podcast ke-41 kali ini dengan tema mewujudkan kampanye damai tanpa hoax dan ujaran kebencian. Dan kawan JDIH, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, seorang wanita hebat dan sangat menginspirasi. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, Ibu Dr. Jiah Palupi Trihantarti MM. Kawan JDIH, mari kita sapa beliau. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast KPU Purbalingga. Hari ini kita temanya adalah mewujudkan kampanye damai tanpa hoax dan ujaran kebencian Ibu. Terima kasih sekali Ibu sudah berkenan hadir dan membersamai kawan JDIH Ibu. Oke Ibu, kita langsung saja pada tema Ibu. Boleh. Mohon izin Ibu, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga itu apa saja Ibu? Terima kasih. Ini berarti mitra JDIH KPU ya, yang kita hadirkan nanti sebagai netizen. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga ini merupakan OPD baru sebenarnya. Merupakan dulunya itu masuk ada yang di Dinhub, kemudian ada di Sekretariat Pemkab gitu. Lalu di 2017 menjadi dinas baru, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Ya mungkin nanti sebentar lagi nomenklaturnya juga mungkin berubah. Ya. Oh berubah lagi bisa? Karena di Kementerian Pusat kan ada perubahan untuk Kemenkominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi kemungkinan nanti ada perubahan lagi. Dan tupoksi kemungkinan sih masih sama. Jadi tugas pokok dan fungsi kami kan sebenarnya membantu pemerintah, dalam hal ini membantu bupati dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Nah nanti mungkin di bidang komunikasi dan digitalisasi. Ya, digitalisasi. Walaupun sekarang sebenarnya digital juga tercover. Nah di kami ini Dinkominfo itu ada satu sekretariat, kemudian ada 3 bidang. Bidang yang pertama itu bidang informatika, itu ada 2 hal pokok yang dikembangkan di sana, katanya dengan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan juga terkait dengan katanya digitalisasi itu. Nah terkait SPBE ini Kabupaten Purbalingga sudah bagus lah. Di nilai indeks SPBE tahun 2023 itu kita sudah di angka 3,83. Itu peringkat 6 Provinsi Jawa Tengah. Keren sekali. Dan di Eksasen Banyumas itu yang teratas. Oh, yang teratas di Banyumas. Tahun terakhir kita tertinggi di Eksasen Banyumas. Lalu untuk tahun 2024 kami baru saja selesai tahapan ketiga untuk penilaian SPBE itu. Setelah kami evaluasi mandiri, lalu ada penilaian administratif, dan seminggu yang lalu baru saja ada interview untuk petunjuk terakhir nanti indeks kami berapa. Mudah-mudahan target tahun ini sih bisa mencapai di angka 4. Mudah-mudahan. Targetnya di angka 4 ya, mudah-mudahan tercapai ya. Karena sudah 3,83. Itu kan berarti tinggal naik 0,17. Semangat Bu. Semangat ya, teman-teman semangat. Semangat semua. Kemudian di bidang informatika juga itu nanti untuk leading sektor smart city. Oh, apa itu Bu? Bagaimana mewujudkan Purbalingga sebagai kota cerdas. Waduh, mewujudkan Purbalingga sebagai kota cerdas. Luar biasa. Dan di 2024 ini kami mendapatkan pendampingan dari Kemenkominfo 4 kali Bintek untuk nanti melahirkan blueprint menuju Purbalingga sebagai kota cerdas. Purbalingga sebagai kota cerdas. Ya, satu bidang ya. Satu bidang. Di bidang informatika. Kemudian di bidang yang kedua itu ada bidang IKP, Informasi Komunikasi Publik. Nah ini yang nanti nyambung dengan tema kita hari ini. Di sana intinya itu diseminasi informasi. Ya di situ ada kegiatan-kegiatan bagaimana kami bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik melalui kegiatan rilis di website, kemudian ada berbagai unggahan di media sosial kami. Ini ada IG, kemudian Twitter, YouTube, TikTok.
Facebook dan sebagainya itu makanan sehari-hari kami tugasnya di situ. Rata-rata rilis ya sehari kisaran 3 hingga 5 rilis kegiatan. Setiap hari ya, Bu? Ya rata-rata ya. Ya. Terus juga ada yang penyampaian informasi publik ke masyarakat melalui non-rilis diantaranya lewat baliho, kemudian spanduk dan sebagainya. Itu di bidang IKP. Di IKP juga itu ada, kami punya tugas untuk membina kemitraan kami diantaranya dengan FK Mitra, Forum Komunikasi Media Tradisional. Juga ada juga di sana beberapa forum yang lain itu kaitannya yang membantu kami untuk bisa mendesimasikan informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Itu begitu Bu ya. Luar biasa. Diantaranya itu FK Mitra. Kemudian bidang yang terakhir itu bidang ITSP. Di sana itu ada 2 hal pokok yang kami laksanakan. Itu yang pertama di bidang persandian. Nah ini juga nyambung kaitannya dengan ini pentingnya keamanan informasi. Itu di persandian itu di kami ada di sana. Tahun ini kami sudah launching CSET kaitannya untuk petugas dalam rangka pengaman informasi di Kabupaten Purbalingga. Launchingnya di BSSN 2 minggu yang lalu bersama dengan kabupaten kota se-Indonesia. Ada berapa? Sekitar 32 atau berapa itu. Kemudian di persandian juga kami baru saja melaksanakan indeks keamanan informasi, indeks kami. Ini juga dalam rangka untuk mengatasi berbagai permasalahan sekarang banyaknya katakanlah slot gacor dan sebagainya itu melalui itu seperti itu. Lalu di bidang ITSP juga itu ada satu kegiatan kaitannya dengan tata kelola data. Di sana ada 2 data yang sedang kita garap. Yang pertama itu data statistik sektoral, di mana kami baru saja terima rapat juga nih. Untuk statistik sektoral itu EPSS-nya kami mendapatkan nilai yang cukup signifikan 2,81 apa 2,83 gitu ya saat ini. Itu se-Indonesia yang mendapatkan nilai kategori baik kabupatennya hanya 63. Itu termasuk Purbalingga. 63 se-Indonesia Bu, luar biasa. Okay. Kalau kotanya sekitar berapa 13 atau berapa lah kami kurang paham, tapi kabupatennya hanya 63 termasuk salah satunya Purbalingga. Dan kita diundang pada waktu ulang tahun BPS di Jakarta. Alhamdulillah. Lalu satu lagi yang ini statistik, kami juga sedang menggarap tentang geospasial. Bekerja sama dengan BIG, Badan Informasi Geospasial, kemudian bekerja sama dengan Fakultas Teknik UGM untuk pendampingan begitu. Alhamdulillah tahun ini nembus Bu Mandala Award. Jadi ikut tahun ini untuk tata kelola spasial. Kami termasuk 10 besar kabupaten. 10 besar kabupaten. Iya, dan sudah diuji, sudah diinterview. Hasilnya alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan medali perunggu. Alhamdulillah. Ya, sudah prestasi yang luar biasa. Iya, karena baru mengawali tapi sudah prestasi. Nanti tanggal 4 akan mendapatkan diundang di malam penganugerahan itu seperti itu. Itu sekilas tentang tupoksi kami di situ. Seperti itu. Terus nyambung dan tema hari ini itu berarti terkait dengan bidang IKP. IKP ya, katanya. Informasi komunikasi publik. Iya Bu. Ibu, menurut Ibu bagaimana hoax ataupun ujaran kebencian itu kok bisa menjadi sering muncul dalam periode pelaksanaan kampanye Bu? Sering muncul sekali. Ini terkait dengan hoax, ujaran kebencian sebenarnya menjadi keprihatinan kita bersama ya. Era transformasi digital yang benar-benar berkembang dengan sangat masif. Itu akhirnya kan sekarang terjadi distorsi di banyak hal. Di luar pilkada, di luar pemilu, itu yang namanya hoax dan ujaran kebencian itu seperti santapan sehari-hari bagi netizen sebenarnya. Lah, di momen pemilu, di momen pilkada itu juga semakin terasa. Semakin terasa sekali. Ya sebenarnya kita sangat-sangat prihatin lah. Edukasi dari pemerintah, sosialisasi dari pemerintah itu sudah tidak kurang-kurang. Dari Kemenkominfo itu ada program khusus begitu ya, bagaimana mengedukasi masyarakat. Itu sebenarnya melalui literasi digital sebenarnya. Sudah ada itu kegiatan dilaksanakan beberapa tahun, termasuk Purbalingga pada tahun 2022 itu mendapat prioritas ada webinar tentang literasi digital
di mana waktu itu sasarannya itu 6.000 ASN. Leading sektornya kami Dinkominfo. Itu dalam rangka sebenarnya memberikan pemahaman, pengetahuan pada masyarakat agar bisa memanfaatkan media sosial, bisa memanfaatkan internet secara bijak dengan baik. Jangan sampai justru jari jemari yang kita punya itu nanti malah bukan hanya merugikan kita di dunia, tapi nanti sampai pertanggungjawaban akhirat ya Bu, ya memberikan ujaran kebencian atau memfitnah seperti itu ya Bu ya. Jadi ini memang ya itulah ibaratnya ajakan kebaikan dengan peluang untuk negatif kok sepertinya kayak tetap beriring ini antara malaikat dengan yang bukan itu kayak beriring dengan setan ya Bu, malaikat dan setan beriring itu dan perimbanya. Jadi pilihan ada di kita, pilihan ada di kita. Ya sebenarnya edukasi ke arah itu bagaimana agar kita bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak, kita bisa mengunggah hal-hal tertentu dengan baik seperti itu. Dan kunci saya itu ya pertanggungjawabannya itu bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Sampai akhirat tetap kita pertanggungjawabkan seperti itu. Lah sayangnya belum semua masyarakat memahami. Ya, seperti itu. Bu, kalau pengaruh hoax dan ujaran kebencian terhadap masyarakat di Purbalingga sendiri bagaimana Bu? Di Purbalingga ini? Secara penelitian di Kabupaten Purbalingga itu memang katakanlah belum begitu ya. Tapi belum kami teliti lah dampaknya seperti apa. Kami itu paling memang setiap hari kami itu memantau. Hanya memantau saja melalui media cetak, melalui media online. Saya memang tim kami meluangkan waktu untuk melihat bagaimana masyarakat di Purbalingga itu terkait dengan ujaran kebencian ataupun hoax itu sikapnya bagaimana. Itu memang ada sekian persen yang terpengaruh, kemudian ikut-ikutan. Ada yang sifatnya itu pasif begitu. Ada yang sifatnya menolak, kemudian memberikan katakanlah solusi agar tidak terpengaruh dan sebagainya. Jadi ya terbelah ada 3 kelompok itu sebenarnya. Ada kelompok yang terpengaruh, ada kelompok yang abstain, ada kelompok yang paham bahwa itu tidak betul, maka malah mengajak netizen yang lain untuk tidak terpengaruh, tidak terprovokasi dan sebagainya. Seperti itu kondisi di Purbalingga. Kondisi di Purbalingga ya. Seperti itu. Terus Bu, langkah-langkah preventif apa yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga untuk meminimalisir penyebaran informasi palsu dan juga ujaran kebencian selama masa kampanye ini Bu? Ya. Sesuai dengan tupoksi kami ya, ibaratnya diseminasi informasi pada masyarakat. Jadi upaya kami yang pertama upaya preventif ya. Upaya preventif kami itu melalui berbagai kegiatan kami. Ini diantaranya kalau yang rutin kami laksanakan, ini kan berbagai kegiatan yang ada di KPU maupun Bawaslu. Setiap kali kami mendapat undangan, kami hadir, pasti kami rilis. Karena informasi apapun dari KPU, dari Bawaslu, pasti sahih. Pasti kegiatannya sesuai dengan ketentuan. Itu selalu kami rilis dalam upaya penyebarluasan informasi pada masyarakat. Dan itu memang sebagai bentuk sinergitas juga antara Dinkominfo dengan Bawaslu maupun KPU. Itu yang pertama. Kemudian berbagai kegiatan OPD lain yang terkait dengan itu, misalkan kegiatan dari Satpol PP, kemudian kegiatan dari Kesbangpol itu kan terkait capil dan sebagainya, itu juga kami liput. Jadi selain di website, kami memiliki media sosial yang alhamdulillah followersnya lumayan bagus. Di IG kami itu ada sudah sekitar hampir 38.000 followers dan mereka aktif juga untuk berkomen, selalu kami unggah di situ. Lalu Facebook juga, Twitter, kemudian YouTube juga ada. Dan tidak kalah pentingnya kami mengikuti selera masyarakat pada saat ini, TikTok. Jadi kami juga memberi unggahan-unggahan edukatif di TikTok juga. Itu yang kedua. Terus berikutnya kami juga ada website Bangga Macapat. Apa itu Bu? Website Purbalingga Makin Cakap Digital. Purbalingga Makin Cakap Digital. Nah, di sana kami munculkan materi-materi dari Kemenkominfo tentang bagaimana bisa memanfaatkan
kecerdasan digital kita, itu ada buku-buku yang memang bisa diakses oleh masyarakat secara bebas, di situ bisa dibaca. Kemudian berbagai kegiatan Kabupaten Purbalingga melalui e-magazine-nya Derap Perwira itu juga ada di Bangga Macapat. Masyarakat bisa mengakses itu, dan berita itu memang betul-betul kegiatan yang sebenarnya. Berikutnya kami juga memiliki radio Pemkab LPPL-RGS. Itu ada iklan layanan masyarakat. KPU juga ada ngisi di sana ya, Bawaslu juga ngisi. Nah, melalui kanal di sana juga itu merupakan radio itu, walaupun penggemarnya itu mungkin rata-rata itu emak-emak atau senior-senior gitu, tapi mereka fanatik sekali. Oh, fanatik malah ya justru. Jadi kalau kami mengadakan pertemuan antar penggemar radio begitu, itu benar-benar antusias ya. Nah, itu selalu kami selipkan kegiatan-kegiatan tentang pemilu begitu, tentang pilkada itu di LPPL-RGS itu. Lalu dari kami sendiri di LPPL-RGS juga ada acara khusus begitu setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9 pagi, Dinkominfo menyapa. Iya. Nah, itu di situ juga forum bagi kami untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kami sampaikan upaya preventif, upaya solutif dan sebagainya terkait dengan hoax, salah satu materinya. Hate speech juga salah satu materinya. Terus berikutnya masih ada lagi kami punya ini kegiatan-kegiatan tertentu yang melibatkan masyarakat. Misalkan kami ada sosialisasi gembur rokok ilegal. Kali ini di Kecamatan Karanganyar. Ya, di situ kami selipkan bagaimana wujudkan pemilu damai, bagaimana bisa mewujudkan kampanye, dan itu kami selipkan pesan moral lah itu kepada masyarakat. Terus yang terakhir sama dengan KPU kami juga punya podcast. Ada podcast Bangga Macapat di sana, itu Bawaslu pernah narasumber, KPU pernah narasumber, itu juga dalam rangka memberikan edukasi pada masyarakat bagaimana untuk bisa mewujudkan pemilu damai dan bermartabat di Kabupaten Purbalingga. Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima? Ini memang setiap hal-hal baru ya, setiap ibaratnya perubahan zaman dan sebagainya pasti kan ada tantangan, ada peluang, ada hambatan dan sebagainya. Era digitalisasi yang memang tidak bisa kita hindari saat ini, termasuk diantaranya penggunaan media sosial yang teramat masif ini. Hampir semua orang kan sekarang pegang HP. Bahkan satu orang bisa HP-nya 2, 3 atau lebih dari itu. Dalam satu rumah saja ini mungkin ada beberapa HP. Nah, kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa meyakinkan orang bahwa semua netizen itu niatnya baik. Kita tidak pernah tahu. Jadi tantangan selama ini ya komen-komen itu. Komen-komen 3 kelompok komen tadi kami sebutkan. Ada komen yang baik, ada komen yang netral, ada komen yang memang tujuannya untuk menghujat, menghasut dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu memang terjadi di mana-mana. Nah, tantangan kami itu, solusi bagi kami ya pokoknya walaupun tanggapannya negatif, tetap kami tanggapi dengan positif. Jadi kami tidak terpancing, kami selalu ajarkan pada tim kami, tim IKP kami jangan sampai terpancing dengan komentar negatif, tetap kita menggunakan bahasa yang santun, kemudian penjelasan yang sejelas-jelasnya, kemudian tidak terpancing emosi dan sebagainya. Dan yang sering kami temukan juga setelah kami beri penjelasan dengan sopan seperti itu, ada yang menyadari, ada yang bisa memahami, kemudian paham. Ada yang memang ibaratnya dasarnya terus begitu. Ya hanya komennya kami hilangkan. Julid ya Bu ya. Kami hilangkan. Kami kan bisa menghilangkan komen-komen seperti itu. Jadi kalau yang memang dia sudah julid, sudah negatif, sudah diberi pemahaman, tetap tidak ada perubahan seperti itu, daripada nanti meracuki yang lain, ya meracuni yang lain ya Bu ya. Kami hapus seperti itu. Itu yang kami laksanakan selama ini seperti itu. Oke Bu. Bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam menjaga netralitas ASN Bu? Menjaga netralitas ASN bagaimana ini? Ya, kita kan sudah tahu ya tentang peraturan KPU yang mengatur tentang bagaimana pemilu dan pilkada. Dan kami sebagai corong pemerintah itu kan
di Kabupaten Purbalingga pernah ada ikrar netralitas ASN. Waktu itu yang dipimpin langsung oleh Ibu Bupati. Lah peran kami selaku dinas yang menyampaikan itu kepada masyarakat, dari kegiatan itu langsung kami rilis, kemudian kami upload di berbagai media sosial, ya kami sebarluaskan itu upaya dari Pemkab Purbalingga terhadap komitmen menjaga netralitas ASN. Itu selalu kami sampaikan itu, kemudian juga share-share tentang peraturan yang mendukung tentang itu juga kami siarkan kepada masyarakat, seperti itu. Yeah. Terus bagaimana Bu langkah strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini untuk mengajak kaum muda untuk ikut berkontribusi dalam menjaga kampanye damai di media sosial? Ini untuk kaum muda Bu, bagaimana kontribusinya? Kepada kaum muda ini kan yang memang sedang semangat-semangatnya ya. Kaum muda itu bisa termasuk pemilih pemula, betul. Pemilih pemula. Kemudian bisa jadi mereka juga sudah beberapa kali mengikuti kegiatan pemilu maupun pilkada, tapi masih masuk generasi muda gitu ya. Gen Z ya Bu. Iya, upaya kami ini kan kami selama ini memang sering mendampingi kegiatan pimpinan ya, baik bupati, wakil bupati ataupun pusikda ataupun yang mewakili para asisten gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang memang di situ isinya tentang sosialisasi kan, sosialisasi agar mereka tuh bisa menjadi pemilih aktif, jangan sampai pasif. Sesuai dengan slogan KPU ya. Ayo nyoblos aja bolos. Ayo nyoblos aja bolos. Lah itu selalu disampaikan. Dan kegiatan itu kan selalu kami rilis juga. Itulah kami upaya preventifnya itu. Kemudian melalui media yang lain, yaitu di radio, di podcast seperti itu selalu kami masifkan lah intinya seperti itu pada generasi muda. Kemudian ini kami juga kadang diundang juga di sekolah-sekolah. Oh di sekolah ya? Di sekolah-sekolah. Jadi itu tentang literasi digital, tentang hoax dan hate speech itu kami sering. Tema ini dipanggil di beberapa sekolah lah. Di momen itulah kami di kurikulum merdeka ya Bu ya? Iya. Pada waktu penerapan P5. P5 iya. Kami sering. Iya. Di SMA Rembang, SMA 1, SMA Padamara, SMP 3 Kemang, SMP 1 Kemang, banyak mungkin. Itu selalu kesempatan momen juga kalau kami pas diundang, termasuk pada waktu itu penerimaan peserta didik baru, kami juga kadang diundang, lah kami sampaikan itu. Kesempatan ya untuk menyampaikan. Oke Bu, pertanyaan pamungkas ya Bu ya. Harapan Ibu terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga apa Bu? Ya ini sahabat-sahabat JDIH KPU Purbalingga ya. Saat ini kan kita berada di tengah-tengah pelaksanaan masa kampanye ya. Dimulai tanggal 23 September kemarin, nanti akan berakhir di tanggal 25 ya, 25 November. Dan ini sekarang hari ini tanggal 30. Tanggal 30 Oktober. Berarti masih ada sekitar 26 hari. Tengah-tengahnya mungkin the peak ya, puncak dari pelaksanaan masa kampanye. Kami berharap mudah-mudahan pelaksanaan kampanye di Kabupaten Purbalingga entah dalam bentuk apapun ya, karena kan bentuk kampanyenya bermacam-macam gitu. Ada 10 ya kalau tidak salah itu. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ibaratnya melalui media apapun, melalui cara apapun kan ada yang pertemuan terbuka, pertemuan tertutup. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain asal tidak melampaui batas-batas ketentuan begitu itu kan dilaksanakan. Kami berharap selaku Kepala Dinkominfo di sini yang biasa memberikan edukasi pada masyarakat, mudah-mudahan masyarakat pahamlah bahwa kampanye itu merupakan salah satu tahapan untuk bisa menentukan siapa kira-kira yang terbaik dari yang memang sudah baik-baik semuanya. Iya. Itu seperti itu. Lah nanti kita gunakan hati nurani kita. Jadi kemudian istilahnya sebagai orang beragama tentunya kan ada mungkin sholat istiqoroh, doa, pendekatan, berbagai macam kegiatan yang sifatnya religius gitu ya, untuk bisa menentukan yang terbaik. Dan tentunya para calon kan sudah menyampaikan visi, misi, dan sebagainya di berbagai kegiatan kampanye. Lah sebagai pemilih yang bijak, pemilih yang cerdas, kita prinsip pertama jangan sampai golput.
Jangan sampai golput. Jangan sampai satu golput. Suara sangat berguna untuk menentukan pemimpinnya. Pemimpin 5 tahun ke depan di Kabupaten Purbalingga. Kemudian gunakan hati nurani untuk bisa memilih yang terbaik. Dan kita berharap masyarakat Purbalingga tetap rukun, tetap ibaratnya itu kompak, tidak ada perpecahan, tidak ada friksi, karena kita semuanya bersaudara. Kita semua bersaudara. Jadikan pilkada ini sebagai pilkada damai dan bermartabat yang nantinya akan melahirkan pemimpin Kabupaten Purbalingga 5 tahun ke depan yang akan membawa masyarakat Purbalingga semakin maju dan sejahtera. Terima kasih sekali Ibu. Terima kasih Ibu, waktunya hari ini sudah diluangkan untuk bersama kawan JDIH dan banyak sekali yang sudah kita bahas hari ini tentang mewujudkan kampanye damai tanpa hoax dan juga ujaran kebencian. Semoga Ibu selalu sehat, bahagia. Terima kasih ilmu-ilmunya Ibu. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya Bu. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf andai kata ada kekurangan di sana sini, tapi harapan kita sama ya. Pilkada di Purbalingga bisa terselenggara dengan lancar, baik, damai, dan bermartabat. Dan kawan JDA, jangan lupa 27 November 2024 untuk datang ke TPS untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2024. Ayo nyoblos, ajam bolos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.